Oke guys, buat kalian suka nonton anime Jujutsu Kaisen, pasti tahu nih dengan karakter ini, yaitu Sukuna. Ya, pasti tahu kan? Nah, ternyata karakter Sukuna di anime Jujutsu Kaisen ini itu diambil dari mitologi Jepang. Yang dimana di mitologi Jepang sendiri namanya pun sama, yaitu Ryomen Sukuna. Dan kira-kira sama nggak nih Sukuna di anime Jujutsu Kaisen dengan di mitologi Jepang? Nah, untuk menjawab itu, sekarang mulai kita bahas aja nih Sukuna dari mitologi Jepang. Dalam anime Jujutsu Kaisen ini sendiri, karakter Sukuna itu merupakan karakter penjahat yang menguasai para kutukan. Nah, tapi dalam anime sendiri nih, ada sebuah teori nih yang mengatakan bahwa sebenarnya Sukuna ini dulunya tuh manusia biasa. Ya, tapi waktu itu Sukuna nih waktu menjadi manusia, dia ini menjadi manusia yang paling kuat. Ya, kalau misalkan mau dibandingin nih ya, Sukuna yang dulu nih sama nih dengan Gojo Satoru yang sekarang. Nah, karena Sukuna yang dulu terlalu kuat, nggak ada lagi nih manusia-manusia yang bisa ngalahin dia. Dan ya karena itu dia merasa bosan dan memilih untuk menjadi musuh para manusia. Yang kemudian Sukuna ini lalu menguasai para kutukan. Secara fisik, Sukuna ini memiliki 4 lengan dan 2 wajah. Dan yang lebih menariknya, penggambaran karakter Sukuna ini dibuat mirip banget nih dengan tokoh utama di Jujutsu Kaisen, yaitu Itadori Yuji. Selain itu, kekuatan Sukuna ini tuh benar-benar kuat banget. Yang salah satu kekuatannya itu bisa beregenerasi dengan daya tahan yang sangat tinggi. Yang buktinya sendiri tuh ada pas waktu jantung Itadori ini diambil dan dia tetap aja hidup. Dan juga salah satu kekuatannya itu adalah bisa menggunakan teknik domain expansion. Ya, ini sama seperti karakter-karakter lainnya. Nah, itu dia tadi tuh pembahasan singkat tentang Ryomen Sukuna dari anime Jujutsu Kaisen. Sekarang kita bahas nih yang dari mitologi Jepangnya. Dalam mitologi Jepang, cerita Ryomen Sukuna ini terbagi menjadi 2 versi. Ada yang bilang dia baik dan juga ada yang bilang dia jahat. Nah, Sukuna sendiri pertama kali disebut itu dalam Nihon Shoki, sebuah buku sejarah tentang Jepang yang ada sejak zaman Nara, sekitaran tahun 720-an. Dan juga selain itu, buku Nihon Shoki ini merupakan buku sejarah Jepang tertua yang masih ada sampai sekarang. Nah, jadi awal mula cerita mitologi Sukuna ini dimulai dari provinsi Hida, yang sekarang itu masuk ke dalam prefektur Gifu. Dalam ceritanya, Sukuna ini diceritakan telah membuat banyak orang sengsara. Dan yang lebih parahnya, Sukuna ini nggak mau tunduk nih ke kaisaran. Dan ya karena itu, Sukuna ini dicap sebagai penjahat besar. Hingga Sukuna ini diincar banyak orang nih untuk dibunuh. Nah, tapi masalahnya seperti yang gue bilang di awal tadi, Sukuna ini bener-bener kuat dan gak ada orang yang bisa ngebunuh dia. Hingga kekaisaran pun mengutuskan seorang shogun bernama Takefurukuma no Mikoto untuk membunuh Sukuna. Dan ya udah tuh, setelah itu Takefurukuma no Mikoto ini bertarung nih dengan Sukuna. Yang dimana pada saat itu Sukuna ini menggunakan 4 buah senjata, yaitu 2 pedang dan 2 busur panah. Nah, tapi pada akhirnya Sukuna ini berhasil dikalahkan. Dan ya akhirnya Sukuna ini pun mati. Nah, oke, tadi kan bahas Sukuna versi jahatnya nih. Sekarang kita bahas Sukuna yang versi baiknya. Jadi, bagi para penduduk lokal prefektur Gifu, Sukuna ini bukan dianggap sebagai orang yang jahat, melainkan Sukuna ini dianggap sebagai seorang pahlawan. Yang dimana di akhirnya Sukuna ini harus gugur dalam perang melawan Takefurukuma no Mikoto. Oke, di sini gue udah mulai paham nih bahwa sebenarnya Sukuna ini dari sudut pandang kekaisaran itu adalah orang yang jahat, sementara dari sudut pandang warga lokal, Sukuna ini malah menjadi seorang pahlawan. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas Sukuna versi baiknya dan juga versi jahatnya. Nah, tapi ini lain cerita nih dengan di daerah Nyukawa, yang dimana di daerah tersebut Sukuna ini dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang membangun kuil-kuil di sana. Dan juga seperti yang gue bilang di awal video tadi, dan juga di animenya, Sukuna kan punya suatu kekuatan nih
yaitu teknik domain expansion. Nah, dengan kekuatan tersebut, suku Nani dipercaya nih telah merubah area sekitarnya menjadi kuil-kuil Buddha. Dan di situ suku Na pun dipercaya sebagai penyebar agama Buddha di Jepang. Dan yang lebih menariknya lagi, di beberapa kuil-kuil di Jepang, suku Na ini kerap dipuja sebagai dewa minor. Dan juga suku Na ini dianggap sebagai sosok pelindung kuil. Nah, oke guys, itu dia tadi tuh pembahasan gue tentang suku Na dari mitologi Jepang. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang hal apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.